Pemirsa, kita lanjutkan kembali berdialog bersama dengan Indonesia Police Watch, Mas Sugeng Teguh Santoso, dan juga sudah terhubung bersama kami Pak Muzakir, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muzakir. Selamat malam, Bapak. Ya, Pak Muzakir, tentu Anda mengikuti terus ya jalannya sidang, dan terakhir adalah bacaan dakwaan Putri Chandrawati. Saya memulai dengan pertanyaan tadi. Terdakwa Putri Chandrawati mengatakan tidak mengerti dakwaan yang dibacakan oleh jaksa begitu. Tapi yang bersangkutan mengerti akan membacakan eksepsi. Jadi apakah kita juga bisa mengerti eksepsi yang akan dibacakan oleh terdakwa, Pak Muzakir? Ya, artinya begini, kalau seorang terdakwa disuruh memahami dakwaan secara lengkap, ya menurut saya agak sulit untuk bisa mengerti dan paham, itu menurut saya agak sulit ya. Tetapi paling tidak dari sisi dia paham tentang bahwa dia didakwa melakukan tindak pidana, itu saya kira itu penting. Hanya ditujukan kepada apakah dia ngerti bahwa dia dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Gitu. Jadi saya kira itu saja. Jadi kalau mengerti semua dakwaan kayaknya agak sulit ya kalau bisa dipahami. Tapi kan ya, tapi singkat tadi kita sudah dengar bahwa jaksa sulit ya. Saya kira bisa diwakili oleh penasihat hukumnya. Kalau penasihat hukumnya sudah menyatakan satu keberatan atau memahami tentang surat dakwaan, ya saya kira karena penasihat hukum sudah memberikan tanggapan terhadap dakwaan itu, ya menurut saya itu harus dipahami bahwa dia telah mengerti dan sudah melakukan memberikan tanggapan begitu. Oke, itu juga menjadi klise kan. Yang dimengerti atau tidak dimengerti di sana, apakah memang secara keseluruhan yang dibacakan di sana? Karena kan dibacakan juga peran-peran yang bersangkutan di sana, terdakwa di sana. Apakah ini bisa dikatakan sebagai alibi saja bahwa tidak mengerti, kemudian serahkan kepada kuasa hukum begitu? Ya, saya kira itu kuasa hukum dengan terdakwa bisa dipahami sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan, kalau orang awam harus bisa memahami dakwaan jaksa, saya kira agak sulit ya. Ya, mestinya ya harus maka dia sudah mempunyai pendamping penasihat hukum. Kalau penasihat hukum sudah menyatakan dia mengerti dan bisa memberi tanggapan ya, bahkan tanggapannya menyatakan bahwa dakwaan kabur. Pernyataan itu menurut saya harus dipahami bahwa terdakwa diwakili oleh penasihat hukumnya sudah mengerti begitu. Oke, artinya semuanya selesaikan dengan cara seksama dan harapannya dengan tempo yang singkat-singkatnya kepada tim penasihat hukum, begitu ya Pak Muzakir. Ya. Tapi apakah kemudian seorang terdakwa juga dalam tanda kutip ya dituntut kejujurannya untuk kemudian menjelaskan apa yang benar dalam anggapannya, setidaknya apa yang tidak benar di meja persidangan yang diperiksa nanti oleh hakim dan lain sebagainya. Menurut Anda di mana nanti perannya Bu Putri di sana? Apakah itu akan tertuang nanti di eksepsi yang dibacakannya? Ya, saya melihatnya eksepsi yang sudah disampaikan oleh penasihat hukumnya yang tadi sebagian sudah dibacakan, saya kira sudah. Ya artinya begitu dakwaan jaksa dibacakan langsung dia bisa memberi respon. Saya kira ini termasuk sidang yang cepat gitu ya. Betul. Biasanya dia akan dikasih waktu seminggu atau 3 hari untuk memberi tanggapan begitu. Jadi benang merahnya alias irisannya bahwa sidang hari ini bukan hanya sidang terkait dengan pembunuhan berencana, tapi juga eksepsi yang terencana juga ternyata ya begitu. Ya ini yang saya sampaikan bahwa ini kecepatannya luar biasa juga. Pada umumnya kalau bacaan mempelajari dakwaan itu kan diberi waktu seminggu lah gitu. Kalau ini hanya beri waktu beberapa menit sudah selesai. Berarti dakwaan sudah dibaca oleh terdakwa dan penasihat hukumnya atau penasihat hukumnya dan terdakwa begitu. Itu artinya bagus gitu ya. Ya, cuma tadi saya ingin sampaikan bahwa memang kelazimannya memang cepat lebih bagus. Tapi kalau tadi dikatakan sudah memberi respon, kalau saya simpulkan bahwa sebagai pengamat hukum penegakan hukum ini atau pembacaan dakwaan ini berarti dia yang bersangkutan terdakwa sudah bisa paham dan memberi tanggapan begitu dalam waktu relatif singkat. Saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi saya berdiskusi dengan Anda menggunakan analogi pertandingan sepak bola. Karena saya tahu Anda juga pecinta sepak bola. Begitu ya. Kalau dalam sepak bola ada break namanya, di ruang ganti. Itu butuh waktu 15 menit. Seorang pelatih, seorang coach itu mencermahi semua pemainnya untuk mengeluarkan yang terbaik dalam
babak berikutnya begitu ya. Nah, kalau coach atau pelatih dalam pertandingan sepak bola butuh waktu 15 menit untuk menceramahi dan mengeluarkan taktik dan strateginya. Ini nampaknya kuasa hukum dari Putri Chandrawati butuh waktu 45 menit saja untuk menyiapkan eksepsinya begitu. Enggak 45 menit. Jadi dalam KUHAP ya, ketika jaksa melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, ya, menyampaikan surat dakwaan kepada pengadilan, maka menurut KUHAP turunannya disampaikan juga kepada terdakwa dan penasihat hukum. Oke. Katakanlah seminggu yang lalu ini sudah dimasukkan ke pengadilan, maka terdakwa atau penasihat hukum sudah dapat. Kalau 45 menit tidak mungkin dia drafting ya. 2 jam pun tidak mungkin drafting. Atau mungkin saja ada tambahan dan lain sebagainya di situ? Tidak. Jadi sudah selesai itu. Ada yang eksepsi lisan namanya ya. Eksepsi lisan itu kita nggak terlalu serius-serius amat di dalam satu perkara, bukan seperti ini ya. Jadi kita melihat dengan lisan nanti akan dicatat oleh pengadilan. Itu biasanya dalam perkara-perkara yang perkara cepat, peradilan yang cepat atau sumir ya. Kalau ini kan nggak, perkara biasa, perkaranya berat, itu sudah disiapkan seminggu sebelumnya. Ini mereka begitu menerima surat dakwaan, mereka sudah menyusun, mengedit, jadi cetak, tinggal dibacakan. Ini profesional namanya. Ya. Jadi sesungguhnya ketika dakwaan sudah diterima dan kemudian ada waktu konsultasi antara klien dan kemudian kuasa hukumnya. Jadi seminggu katakanlah Anda sebutkan tadi ya, seminggu misalnya Bu Putri berdiskusi dengan kuasa hukumnya dan setidak-tidaknya dia sudah tahu gambaran umumnya. Benar. Dan dia tetap tidak mengerti dalam waktu durasi seminggu itu isi dakwaan dan apa yang dibacakan hari ini ya. Itu jadi strategi. Itu strategi aja. Jadi kalau klien itu sudah diajarin juga. Oke, pura-pura nggak ngerti aja ya. Nanti kalau kamu ditanya bilang aja nggak ngerti. Supaya jaksa ada tugas menjelaskan menurut bahasa yang dimengerti. Nah, kalau ini pengacara yang jujur ini jawab ini. Ini karena Anda juga seorang praktisi hukum, saya tahu. Saya harus sampaikan begitu ya, supaya ada tugas jaksa, ya kamu harus jelaskan menurut bahasa yang dimengerti, ya. Jadi intinya seperti tadi oleh Pak Muzakir tuh, bahwa kamu tuh dituduh pembunuhan berencana. Kamu Ibu Putri dituduh pembunuhan berencana, ya. Apakah kamu mengerti? Ya, gitu loh ditanya. Luar biasa. Apakah ada strategi lain yang akan disampaikan oleh kuasa hukum Putri Chandrawati? Ini dia pernyataan dari kuasa hukum Putri Chandrawati yang menyampaikan bahwa ada fakta yang disampaikan menurut jaksa penuntut umum ditafsir berbeda. Ada juga fakta-fakta penting yang justru dihilangkan. Dalam konteks kalau kita menggunakan pasal 55 ayat 1 di 1 KUHP, harus ada kesadaran bersama melakukan sebuah kejahatan. Harus ada meeting of mind, harus ada kesepahaman kehendak misalnya. Itu yang tidak ditemukan dan cenderung dibangun hanya dari asumsi-asumsi. Tapi kami tetap hormati tentu saja dakwaan jaksa, dan di ruang pengadilan inilah kita akan saling menguji nanti. Saya kira soal materi perkara yang lain nanti kita akan lihat satu persatu ya. Karena kami melihat ada beberapa fakta yang disampaikan oleh penuntut umum, tetapi itu ditafsirkan berbeda sesuai dengan arah yang dikehendaki. Nah ini tentu harus diuji. Sebenarnya konteksnya apa? Dan kalau teman-teman memperhatikan, kalau kita memperhatikan dakwaan tadi, ada fakta-fakta penting yang justru dihilangkan. Nah ini yang menjadi concern kami juga dalam. Ya pemirsa, itu dia tanggapan dari Febri, kuasa hukum dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dan kita juga sudah bergabung bersama dengan Pak Samuel Huta Barat, ayahanda almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Selamat malam Pak Samuel. Selamat malam, Amram. Ya, Horas Pak Samuel. Horas. Ya, nah kalau lihat Pak Samuel hari-hari ini semakin, saya bisa katakan ya, sudah bebannya sudah berkurang kah? Dari raut wajahnya saya bisa jadi salah melihat dan mendengarkan dakwaan, karena saya tahu Pak Samuel juga tadi ikutin terus. Gimana Pak Samuel, betulkah yang apa yang saya pandang dari jauh ini sudah mulai, bebannya sudah mulai ringan karena yang bersangkutan para terdakwa sudah di meja hijaukan? Sudah mulai berkurang sedikit. Oke, artinya sudah mulai sumringah ya, senyumnya sudah mulai keluar sedikit lah ya Pak Samuel ya. 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 Tapi kalau dengar tadi dakwaannya, apa yang mau dikomentari secara umum dulu Pak Samuel? Dalam bacaan dakwaan tadi yang
Yang saya dengar itu bahwasanya Pak Ferdi Sambo itu memerintahkan ditembak. Jadi alibi pihak Ferdi Sambo selama ini kan mengutarakan tidak ada Ferdi Sambo menyuruh menembak. Jadi yang keduanya itu Ferdi Sambo memerintahkan ditambahi amunisi ke senjata. Dalam hal inilah yang sangat mengejutkan itu, dan lagi pula kan Ferdi Sambo memastikan apakah almarhum Joshua sudah mati apa tidak, itulah yang ditembak kepalanya dan tangan sebelah kiri, pergelangan tangan. Oke. Ada yang dirasa janggal dari dakwaan yang dibacakan oleh jaksa pada hari ini, Pak Samuel? Kalau soal janggal apa tidak ya saya kurang bisa menilainya begitu. Yeah. Tapi yang penting mari kita ikuti dulu proses persidangan ini. Tadi kan sudah dibacakan oleh penasihat hukum Ferdi Sambo sebagai pembelaannya, dan lagi pula di hari Kamis nanti diberikan hakim untuk tim jaksa penuntut hukum untuk menanggal pembelaan daripada kuasa hukum Ferdi Sambo. Oke. Saya mau tanya dulu, Pak Joshua punya keyakinan yang begitu besarkah, atau saya tahu Pak, terhadap semua yang ada di dalam persidangan, instrumennya, kemudian ada jaksa di sana, ada hakim, apa ekspektasi yang disampaikan? Kami sangat berharap untuk persidangan ini ya kebenaran berpihak kepada yang hukum berpihak kepada yang benar. Iya. Harapan itu apakah hanya bisa lewat TV saja, Pak Samuel? Banyak orang juga yang bertanya, mengapa Pak Samuel dan keluarga tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, di ruangan sidang misalnya? Di sana sudah ada sebagai pengganti kita, yaitu penasehat hukum ataupun pengacara kita yang menggantikan kita di persidangan perdana ini. Nanti kalau sudah ada pemanggilan untuk saksi-saksi, baru kita nanti ke Jakarta. Oke, artinya sebetulnya ada niat juga dari keluarga untuk mengamati persidangan langsung ya, tidak melalui televisi, siaran seperti ini, Pak Samuel. Sebenarnya ada sih, tapi arahan dari pengacara kita nantilah kalau sudah dipanggil sebagai saksi dari pihak si korban. Oke, saya kembali ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, dalam hal ini Pak Samuel alias keluarga korban ya, apakah memang sepatutnya dihadirkan kepada di ruang sidang dan lain sebagainya, atau memang perannya saja sebagai saksi? Sebagaimana sebetulnya peran dari keluarga korban dalam hal ini, Pak Muzakir? Ya, sesuai dengan peran dari sistem peradilan pidana bahwa korban itu nanti statusnya adalah di sidang pengadilan sebagai saksi yang paling sempurna ya, atau setidaknya mendekati sempurna terhadap satu kejadian perkara itu. Nah, karena dalam konteks ini sudah meninggal, akan diwakili oleh keluarganya. Tentu saja keluarganya akan memberi kesaksian terkait dengan masalah tindak pidana yang hendak disaksikan itu. Tetapi yang menjadi dalam tindak pidana pembunuhan itu kan korban mengetahui setelah terjadinya peristiwa. Iya. Ya. Jadi berbeda dengan para pelaku dan juga orang-orang yang terlibat dalam proses hukum, proses terjadinya perkara. Kalau proses terjadinya perkara kan itu memang harus memberikan keterangan yang benar-benarnya begitu. Oke. Jadi intinya Anda ingin mengatakan bahwa bobot keterangan dari saksi keluarga korban ini dalam tanda kutip tidak sebegitu pentingkah dibandingkan oleh saksi fakta yang dihadirkan di persidangan? Dia akan menjadi penting ketika membahas mengenai pasca kejadian. Misalnya kondisi korban itu seperti apa, sebelum dimakamkan itu apa yang diketahui pada saat itu, dan kemudian reaksi apa pelaku, para calon apa, pada saat itu pelaku-pelaku itu reaksinya apa terhadap keluarga korban, itu menjadi penting ya. Tetapi kalau tadi dikatakan kehadirannya sekarang di sidang pengadilan itu menurut saya tidak terlalu penting. Biarlah proses itu diwakili oleh jaksa penuntut umum, dan nanti pada saat giliran dia harus memberi keterangan, ya sebaiknya dia hadir dan memberi apa adanya berdasarkan apa yang dia ketahui pasca kejadian terhadap korban yang bersangkutan, atau mungkin ada hubungannya dengan
kalau kemarin difaktakan bahwa misalnya WA yang diterimakan dari korban begitu kepada keluarganya. Jadi itu akan mendukung atau memberikan fakta hukum kepada penguatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Oke, Pak Samuel, Anda sendiri sebetulnya pasti punya pengamatan, pasti punya keterangan yang ingin disampaikan juga. Apakah keterangan itu juga sudah disiapkan sebelum nanti pada akhirnya tiba waktu Anda untuk dipanggil ke ruang sidang dan bersaksi? Ya, sependapat juga yang diberikan keterangan oleh Pak Zakir tadi. Memang kami mengetahui soal kejadian ini sesudah Joshua meninggal dunia. Artinya kami sedang berada di kampung ataupun di Sumatera Utara, jadi peristiwa ini terjadi. Sedangkan di Jambi duluan jenazah sampai, baru kami sampai dari Sumatera Utara. Oke. Saya pikir terlepas dari itu juga keluarga, jangankan keluarga, siapapun yang punya simpati terhadap Joshua juga punya kepentingan untuk, dalam tanda kutip ya, membela dari tudingan bahwa Joshua almarhum adalah pelaku kejahatan seksual, begitu, pelaku pelecehan terhadap Ibu Putri Chandrawati. Karena lagi-lagi motifnya dibawa ke sana, Pak Samuel. Betul ya, demikian ya? Memang kedengarannya tadi dari keterangan-keterangan di persidangan mengarah ke sana. Begitu juga statement-statement di media sosial. Tapi saya rasa soal pelecehan seksual itu kok bisa terjadi begitu ya. Kalau memang seandainya lah terjadi di Magelang, kenapa tidak dilapor itu si Putri ke pihak kepolisian di Magelang? Nah, kenapa yang di Duren 3 dilaporkan? Itu kan sudah terbantahkan. Jadi disinilah yang perlu kami sangat berharap kejujuran mereka, apalagi besok lusa dihadirkan saksi di sekitaran orang-orang itu. Betul. Jadi memang saksi-saksi kunci utama adalah di sekitaran orang-orang tersangka ini. Betul. Itu yang perlu kita tunggu. Saya rasa kalau yang di Magelang itu alangkah ya bagaimana lah ya, sampai kedengarannya tadi itu si Putri itu dibanting. Kalau dalam hal memperkosa itu saya rasa ada beberapa hal yang mendukung. Satu, situasi lingkungan. Di lingkungan itu pun atau di rumah Duren di Magelang itu kan ada itu asisten rumah tangga dan si Kuat Makro. Jadi sangat tidak mungkin ada kesempatan untuk berbuat begitu. Apalagi dipangkulah, dibantinglah. Nah, sudah sangat ya kita serahkan aja penilaiannya kepada Pak Hakim. Nah, itu dia versi dari para terdakwa ya, dan itu yang nanti akan diuji di persidangan. Karena lagi-lagi kita juga harus memahami seorang yang sudah tidak bernyawa lagi tak pantas dan tak layak apabila memang betul itu difitnah begitu ya. Dan itulah yang nanti akan dilihat di persidangan, dan pemirsa kita sudah melihat bahwa terdakwa Putri Chandrawati sudah duduk di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan simak bagaimana jalannya sidang yang akan dimulai, dan sambil menanti jalannya persidangan yang akan dimulai, saya mau tanya lagi kepada Pak Samuel. Pak Samuel, kira-kira apa yang akan Anda tunggu, atau apa kira-kira nanti respon Anda melihat dan mendengarkan Putri Chandrawati yang tadi bilang nggak ngerti dakwaan jaksa, kemudian dia sudah siap-siap dengan eksepsinya? Itu hak dia untuk berbicara apapun. Jadi kita ikuti saja ini persidangan. Kiranya apapun yang dia bicarakan itu hak dia. Oke. Hak siapapun untuk berbicara, tapi apa yang dibicarakan belum tentu mengandung nilai kebenaran, dan itu yang akan diuji di meja persidangan, diperiksa oleh hakim. Sambil menanti audio dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seperti apa nanti akan jalannya eksepsi, Pak Sugeng? Ya, ini kan kesempatannya penasihat hukum untuk menyampaikan keberatan atas surat dakwaan ya. Kalau menurut saya penasihat hukum akan mengungkapkan argumentasi-argumentasi pembelaan dalam substansi perkara ya. Substansi perkara untuk ditanamkan di benak persidangan kepada hakim gitu ya. Kemudian kepada publik. Ini nanti akan kita lihat
ya. Jadi kita lihat apakah eksepsinya ini, kan eksepsi itu sebetulnya terkait dengan kewenangan mengadili. Iya. Ini sudah tidak bisa dibantah ya. Kemudian tentang identitas bahwa Ibu PC ini bukan orang yang lain. Betul. Walaupun pernah ada isu ya yang ditahan itu bukan Ibu PC ya. Malah dimirip-miripin dengan kuasa hukumnya gitu ya. Iya, gitu ya, itu isu ya. Bahwa Ibu PC ini adalah bukan orang lain. Yaitu artinya ibu yang memang diduga terlibat dalam perencanaan di Saguling ya. Terlibat pembunuhan. Kemudian kalau misalnya mengenai uraian dakwaan menurut saya uraian dakwaannya sudah cermat, jelas dan lengkap, mengurai. Jadi ini susah dipatahkan ini ya. Jadi tetapi pembela harus melakukan sesuatu. Ya. Oke, kita akan simak jalannya persidangan karena majelis hakim sudah duduk. Dan kita langsung saja bergabung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan terima kasih untuk semua narasumber yang hadir. Siap. Pak Samuel, terima kasih Pak Muzakir, dan juga terima kasih Pak Sugeng yang sudah mengawal breaking news bersama kami. Dan kita akan terus mengawal eksepsi yang dimulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke.